Detik-detik terjadinya kecelakaan di tol Semarang-Solo ruas Boyolali kilometer 487, tepatnya di sebelah timur res area A, terekam kamera pengawas. Dalam rekaman CCTV, terlihat sebuah truk bermuatan besi yang diduga mengalami remblong menabrak mobil elf yang penuh penumpang. Truk bermuatan besi kemudian menabrak kendaraan lain yang sedang berhenti di bahu jalan. Insiden kecelakaan ini melibatkan 8 kendaraan. Dahsyatnya kecelakaan pada Jumat subuh tersebut memakan 8 korban jiwa. Rata-rata korban tewas disebabkan karena terkena besi maupun terhimpit bodi mobil. Petugas dari kepolisian dan pihak jalan tol mengevakuasi beberapa korban yang terhimpit di mobil elf. Di dalam mobil elf ini dilaporkan ada 3 orang yang meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Menurut saksi, truk bermuatan besi mengalami remblong, kemudian menabrak beberapa kendaraan yang tengah terparkir di bahu jalan untuk makan sahur, sedangkan di dalam rest area kondisi sedang penuh. Orang minta tolong nih, ada orang tenggelam nih. Inilah detik-detik evakuasi 9 ABK oleh kapal ikan KM Mentari di perairan Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. 9 awak kapal ini sudah 7 hari terombang-ambing di tengah laut di atas perahu karet. Mereka merupakan awak kapal MV Batiwakal Permai yang berlayar dari Pelabuhan Bitung menuju Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara pada hari Sabtu 1 April 2023. Saat terjadi badai, kapal trayek Tramper bermuatan 1 unit ekskavator dan 4 unit truk tersebut tenggelam di perairan Kepulauan Sitaro. 9 awak kapal yang berhasil selamat kini mendapat perawatan medis di puskesmas setempat. Sementara 2 awak kapal lainnya masih dicari. Yoga Dwi Prastowo, warga desa Losari, Banyumas, Jawa Tengah ini menderita luka serius di tangan kiri, wajah dan bagian kaki akibat ledakan petasan. Kejadian berawal saat Yoga sedang memasang sumbu petasan berukuran besar menggunakan paku. Tiba-tiba petasan yang meledak. Kerasnya ledakan juga membuat kaca lemari pecah. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Diketahui, korban membeli petasan dari warga Karangluas, Kecamatan Jatilawang, Banyumas. Masyarakat Indonesia sejatinya mengenal petasan sejak beberapa ratus tahun yang lalu. Dahulu menyalakan petasan dilakukan saat ada momen istimewa. Suara petasan yang keras menjadi penanda bagi masyarakat sekitar sedang digelar sebuah acara. Meski begitu, tradisi menyalakan petasan ini menyimpan bahaya. Sudah tidak terhitung berapa nyawa yang melayang sia-sia. Akhir Maret lalu, warga desa Giriwarno, Magelang, Jawa Tengah dikagetkan dengan ledakan hebat yang terjadi di rumah Mufid, salah satu warganya. Ledakan yang berasal dari petasan tersebut telah menghancurkan rumah Mufid dan merusakkan lebih dari 30 rumah lainnya. Tak hanya itu, Mufid langsung tewas di lokasi kejadian. Jasad Mufid ditemukan di antara reruntuhan rumahnya. Sementara 3 orang tetangganya mengalami luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit. Nurhayah salah satunya, belum hilang dalam ingatannya betapa dahsyat ledakan yang hampir merenggut nyawanya itu. Tadi belajar apa di sekolah? Belajar matematika sama tema. Bercengkrama bersama anak merupakan hal yang membahagiakan Nurhayah. Rutinitas harian yang melelahkan seolah sirna hanya dengan mendengar cerita Hafizah, anak perempuannya. 14. Posisi di kamar, sedang tidurin anak. Iya, nanti cepet gede dong. Kebahagiaannya semakin lengkap dengan hadirnya si bungsu yang ada dalam pelukannya. Malam itu, Supriyono suaminya dan Ahmad anak laki-lakinya sedang bersiap-siap berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Bu. Iya. Wah, si adik tidur terus ya Bu dari tadi. Enggak, bosan Pak, barusan. Kami ke masjid dulu ya Bu. Tidak ada firasat apapun saat itu. Sang suami hanya berpesan agar Nurhayah menjaga diri dan anak-anaknya selama ia tak berada di rumah. Namun sepeninggal sang suami, si bungsu tiba-tiba rewel dan tidak kunjung tidur.
sebuah perilaku yang jarang sekali terjadi. Ini kenapa ngebobo ya? Gak tahu nih, Bu. Hafizah pun merasakan hal yang sama. Beberapa kali ia mencoba berganti posisi tidur untuk mengusir rasa gelisah. Sementara tak jauh dari rumah Nurhayah, Mufid sedang sibuk meracik petasan. Ia sempat memesan 7,5 kilogram bahan petasan. Rencananya, petasan itu akan dipakai untuk memeriahkan hari Lebaran nanti. Naas, saat Mufid sedang meracik, tiba-tiba petasan meledak. Nyawa Mufid pun melayang. Tubuhnya juga tercerai-berai akibat ledakan ini. Ledakan petasan di rumah Mufid juga menghancurkan rumah Nurhayah yang berada di sebelahnya. Pertama awal itu ya sangat kaget ya. Tiba-tiba ada itu suara ledakan, langsung semua runtuh. Dalam hitungan sepersekian detik, ledakan itu menyebabkan bangunan rumah runtuh, luluh lantak seketika. Ibu, tolong. Ya, Nurhayah dan kedua anaknya tertimbun reruntuhan rumahnya. Saat ledakan terjadi, Nurhayah tak bisa melindungi kedua putrinya sekaligus. Ia refleks melindungi si bungsu yang posisinya terdekat dari dirinya. Sakit, Bu. Hancur hati Nurhayah saat itu. Betapa tidak, di tengah sakit yang teramat sangat akibat tertimpa reruntuhan rumah, dia harus memikirkan nasib dua putrinya. Runtuhan bangunan tak hanya menimpa punggung Nurhayah, kepala serta kakinya juga terluka. Bu, sakit, Bu. Ibu 4 anak ini harus pintar-pintar menghemat energi. Jangan sampai dirinya lemas dan pingsan sebelum bantuan datang. Kepanikan akan berpengaruh pada daya tahan tubuh. Karenanya, Nurhayah berusaha sebisa mungkin membesarkan hati Hafizah. Ya, sabar ya. Berdoa. Ya pasrah, toh ini sudah nggak bisa itu berdiri, nggak bisa. Semua keruntuhan toh badannya. Bu, ini ada apa ya Allah? Beruntung, Supriyono sang suami segera datang. Mendengar suara sang suami, Nurhayah segera membuat tanda untuk memberitahu keberadaannya. Alhamdulillah, Supriyono akhirnya bisa menemukan lokasi istri dan anaknya. Suami minta tolong itu yang masuk langsung suami sama sama temennya 2. Pertama anaknya yang diambil yang kecil itu, kedua saya. Akibat kejadian ini, Nurhayah harus mendapat 9 jahitan di kepala. Ia menolak untuk rawat inap di RSUD Magelang karena harus mengurus anak-anaknya. Nurhayah tak mengira akan mendapat musibah yang begitu berat di bulan suci ini. Peristiwa ini benar-benar menguji keimanannya. Ia harus tabah dan tetap kuat menghadapi cobaan ini, termasuk ikhlas menerima keadaan rumahnya yang porak-poranda. Ya itu rumahnya hancur toh, sudah nggak ada papan yang buat nginep di sana. Sementara menunggu perbaikan rumahnya, Supriyono, Nurhayah dan ketiga anaknya harus mengungsi di rumah mertua anak pertamanya. Setidaknya sampai rumahnya bisa dihuni lagi, agar mereka tak merepotkan orang lain.